Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, yang terhormat Ibu Kepala TK SD Islam Al Bayani, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid TK SD Islam Al Bayani, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, anak-anakku, kakak soleh dan solehah, siswa-siswi SD Islam Al Bayani. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelancaran, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang bertema tentang hakikat dan keutamaan sabar. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Shobar. Artinya bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut dengan bulan kesabaran? Karena ibadah yang utama di bulan ini adalah puasa. Puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu syahrus shobar." Artinya, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, dengan berpuasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar. Sabar menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kaum muslimin juga dididik untuk menahan diri dari mengupat, menahan diri dari amarah, meskipun ia dipancing-pancing orang. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat 4 keutamaan sabar. Keutamaan yang pertama adalah akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal dan ibadah kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan ma'iyatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar akan diliputi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dan dengan ridhonya. Selanjutnya, keutamaan sabar yang ketiga, yaitu kunci kesabaran. Bersama syukur, sabar adalah kunci kesabaran. Seseorang selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya.
Selanjutnya, keutamaan sabar yang keempat adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya tentang hakikat sabar. Islam mengajarkan bahwa sabar ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Artinya, sabar harus benar-benar diimplementasikan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hakikat sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam musibah. Banyak orang mengira bahwa saat mendapatkan kesulitan, ia hanya pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu dan tanpa mencari solusi, itu dikatakan sabar. Padahal sabar itu dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tetapi telah dilalui atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan senantiasa mencari solusi dari problematika yang dihadapinya. Hadirin rahimakumullah, saat semua upaya telah dilakukan, saat semua ikhtiar mencapai batas maksimal, sabar akan bertemu tawakal. Artinya, hanya menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan yang disebut dengan bulan kesabaran mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua pada umumnya, khususnya untuk diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan-kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.